Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video roleplay dengan tema perfeksionisme dan pikiran irasional dengan judul Aku Harus Sempurna. Yang beranggotakan saya Nova Nuraini, saya Winnie Wirdianti, saya Faradiana Abdullah, guna memenuhi tugas UTS Psikologi Konseling. Selamat menyaksikan. Silakan duduk. Selamat siang. Terima kasih telah datang ke sini. Sebelum kita mulai, apakah Anda sudah cukup nyaman? Iya, kok nyaman. Sebelum itu, perkenalkan, saya Vanureni selaku konselor kamu pada hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda? Nama saya Winnie Wirdianti. Tadi gimana perjalanannya menuju ke sini? Apakah macet? Agak lumayan macet ya. Sebelum ke sini tadi sudah makan siang? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelum sesi konseling pada siang ini kita mulai, apakah Anda ingin ke toilet terlebih dahulu? Oke, berarti kita langsung mulai saja ya, kalau begitu. Oke, dalam sesi ini kamu bebas bercerita tanpa takut dihakimi. Nah, semua hal yang kamu ceritakan bersifat rahasia. Kalau nanti ada hal yang membuat kamu tidak nyaman, silakan beritahu saya ya. Oke, Kak. Bagaimana kondisi kamu akhir-akhir ini? Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Lumayan banyak nih, Kak. Tapi yang paling bikin aku stres akhir-akhir ini itu soal nilai kuliah. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut apa yang terjadi dengan nilai kuliah kamu? Jadi, aku dapat nilai B di mata kuliah yang sebenarnya aku usahain banget. Aku merasa kecewa banget sama diri sendiri. Sepertinya itu cukup mengganggu kamu ya. Apa yang muncul di pikiran kamu saat melihat nilai B itu? Aku langsung mikir, aku gagal. Aku gak cukup sama nilai ini. Harusnya aku bisa sempurna kayak yang lain. Kayak semua usaha yang aku buat itu gak berarti. Terima kasih ya sudah jujur. Itu pasti terasa berat. Kalau boleh tahu, apa perasaan yang muncul setelah pikiran-pikiran itu datang? Aku ngerasa aku cemas banget. Aku jadi susah tidur beberapa hari ini. Aku jadi kepikiran nilai itu. Terus aku takut bikin orang tua aku kecewa. Kamu merasa takut mengecewakan orang tua. Jadi seberapa kuat perasaan itu kalau dinilai 1 hingga 10? Kira-kira 9. Wah, itu besar sekali ya. Nah, selain kecemasan, apakah ada emosi lain? Iya, aku ngerasa aku malu banget. Aku ngerasa gak sepintar teman-teman yang lain. Kadang aku jadi iri sama yang nilainya lebih tinggi. Oke, aku mendengar bahwa kamu itu sudah cukup keras pada dirimu ketika tidak mencapai hasil yang kamu anggap sempurna. Iya, Kak, aku bahkan suka ngomel ke diri sendiri kayak, kenapa sih aku bodoh banget? Oke. Kalimat yang seperti itu tadi terdengar sangat menyakitkan untuk diri sendiri. Kamu sering berbicara begitu ke diri sendiri? Sering banget, Kak. Kalau aku nggak sesuai ekspektasi aku, pasti aku kayak gitu. Bagaimana kalau selama ini perfeksionisme itu mempengaruhi kehidupan kamu? Capek banget, Kak. Kadang aku belajar sampai larut, kadang sampai subuh. Takut salah, takut nilai turun. Tapi makin berusaha, malah makin stres. Oke. Jadi perfeksionisme itu di satu sisi
mendorong kamu berusaha, tapi di sisi lain membuat kamu tertekan. Iya Kak, persis banget kayak gitu. Oke, tadi kamu bilang aku harus selalu sempurna. Kita coba bahas ya, menurut kamu nih, apakah kalau kamu tidak sempurna, itu otomatis berarti kamu gagal? Iya, kalau nggak sempurna rasanya kayak gagal. Kalau temanmu nih dapat nilai B, apakah kamu akan bilang dia gagal? Nggak juga sih, aku nggak bakal bilang kayak gitu. Terus kenapa kamu memperlakukan diri kamu lebih keras dibandingkan orang lain? Iya juga ya, aku nggak pernah mikir begitu. Oke, sekarang kita coba pertanyakan pikiran aku harus selalu sempurna yang kamu katakan. Apakah realistis bagi manusia untuk selalu sempurna di semua waktu? Kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak mungkin sih. Nah, jika tidak mungkin, apakah adil untuk menuntut diri kamu menjadi sesuatu yang tidak mungkin itu? Nggak ada juga sih. Lalu, kenapa nilai B membuat seseorang menjadi kurang berharga? Nggak kurang berharga, tapi nggak juga sih. Nah, kalau begitu bagaimana nih logisnya? Nilai B bisa membuat kamu berpikir aku gagal. Iya ya, ternyata nggak bagus juga. Nah, kalau bagaimana nih kalau kita coba buat keyakinan baru yang lebih sehat? Misalnya nih, aku ingin memberikan yang terbaik, tapi aku tidak harus selalu sempurna. Apakah kalimat yang tadi itu terasa lebih realistis nggak? Agak masuk akal, tapi kurang. Oke. Bagaimana kalau yang ini? Nilai tidak menentukan nilai diri aku sebagai manusia. Nilai tidak menentukan nilai diriku sebagai manusia. Aku suka itu, rasanya lebih ringan. Nah, kalau kamu megang keyakinan rasional itu, apa yang mungkin berbeda dari perasaan kamu? Aku mungkin bakal merasa lebih tenang, nggak terlalu menekan diri sendiri lagi terlalu keras. Dan apakah itu membantu kamu belajar dengan lebih baik lagi? Kayaknya iya, soalnya kalau stres malah akunya jadi nggak fokus. Nah, bagus. Berarti kita sudah menemukan jalan untuk mengurangi perfeksionisme yang menyakitkan itu. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, apa hal yang paling penting yang kamu pelajari dari sesi ini? Aku ngerasa bahwa aku terlalu keras ke diri sendiri. Terus pikiran aku selama ini nggak semuanya logis. Benar. Dan kamu selalu mulai melihat bahwa perfeksionisme bisa digantikan dengan standar yang realistis tanpa kehilangan sesuatu. Iya, aku merasa lebih lega aja kalau aku udah cerita ke sini. Nah, untuk tugas selama 1 minggu ke depan, coba catat setiap kali muncul pikiran seperti aku harus sempurna. Lalu ganti dengan pikiran rasional yang sudah kita buat bersama tadi. Oke, nanti di rumah aku coba nanti ya Kak. Oke, terima kasih untuk keterbukaan kamu hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih juga Kak. Ya, Baiklah, dalam video roleplay psikologi konseling tadi kami menggunakan pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT. Teknik utama yang digunakan dalam video ini adalah dispatching kognitif, yaitu teknik untuk menantang dan mengganti pikiran irasional klien. Klien mengalami perfeksionisme akademik dan merasa gagal ketika tidak mendapatkan nilai sempurna. Konselor membantu klien mengidentifikasi pikiran irasional seperti aku harus selalu sempurna
dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional, yaitu aku tidak harus sempurna untuk bernilai. Teknik ini membantu klien mengurangi kecemasan, menerima keterbatasan, dan menjalani proses belajar dengan lebih sempurna. Baik, terima kasih telah menyaksikan video roleplay konseling psikologi kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.